Apa lafal zikir yang paling indah? Zikir yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Zikir tersebut adalah talbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, lafal zikir yang paling istimewa, lafal zikir yang notabene diimpi-impikan oleh seluruh kaum muslimin, padahal tidaklah lafal zikir tersebut kecuali dilafalkan di momen-momen tertentu dalam keadaan tertentu, yakni dalam keadaan ihram. Lafal kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah lafal yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak ketika kita melafalkannya, bahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan kemudian hewan-hewan, tetumbuhan, bahkan benda mati di sekeliling kita pun juga ikut bertalbiyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yamini wa an shimali." Tidaklah seorang muslim ketika dia bertalbiyah, maka akan bertalbiyah pula siapapun yang ada di sekelilingnya, di kanannya, di kirinya. An hajarin au syajarin, baik itu bebatuan ataupun di sana pepohonan, ikut bertalbiyah. Ini kalimat yang luar biasa. Maka ikhwatal iman, ahbakumullah, jangan sampai kemudian di antara kita yang sudah Allah perjalankan ke Baitullah, baik itu kemudian untuk umrah ataupun haji, kemudian menganggap ini hanya sekedar ucapan-ucapan yang notabene kita lafalkan setelah mengucapkan ihlal, setelah kemudian berniat haji ataupun umrah. Anda harus kita hayati, harus kita resapi. Para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana kandungan dari talbiyah, maka ada banyak sekali. Di antaranya adalah ketika seseorang bertalbiyah, maka dia akan mengatakan, ijabatan laka, ijabah. Sungguh aku memenuhi panggilanmu ya Allah, sungguh aku memenuhi panggilanmu. Hubban laka ya Rabb. Sungguh aku mencintaimu ya Allah, sungguh aku mencintaimu. Begitu pula, iktiraban ilaika, iktirabin. Sungguh aku mendekatkan diri kepadamu dan aku akan terus mendekatkan diri kepadamu. Ini kalau kemudian kita resapi saja, memenuhi panggilan, mencintaimu, begitu pula terus mendekatkan diri kepadamu, kita sendiri sudah akan gemetar. Betapa dahsyat, betapa powerfulnya talbiyah ini. Makanya, sebuah kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan talbiyah lirih-lirih. Dia tidak pede. Padahal kita diperintahkan untuk melafalkannya bahkan dengan suara lantang. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa datang di sana Jibril alaihissalam an amara, untuk memerintahkanku, yakni perintahkan kepada para sahabat ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah, untuk mengangkat suara mereka ketika talbiyah. Tidak usah malu, lafalkan, lantangkan talbiyah tersebut. Tentunya bukan berarti kemudian dia keras-keras teriak-teriak seperti tanpa adab. Tetap lafalkan dengan keras, tidak perlu malu-malu. Karena ketika kita melafalkannya, disitulah kemudian ganjaran surga. Nabi SAW pun menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah seseorang yang ia bertalbiyah, begitu pula tidaklah seseorang yang bertakbir, ma ahalla muhill wala kabbara mukabbir illa busyira bil jannah. Tidaklah orang yang bertalbiyah, tidaklah orang yang bertakbir, melainkan ia akan diberikan kabar gembira berupa surga. Jangan malu untuk bertalbiyah dan resapi makna talbiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan kita ke Baitullah, lalu kemudian diberikan ganjaran berupa surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.